Selamat sore semua. Masih semangat? Ya, sebelum kita mulai, ini materi kedua dari yang terakhir hari ini. Jadi tetap semangat. Besok kalian sudah tidak berkumpul lagi di sini untuk menerima materi karena semua akan ke fakultas masing-masing. Jadi tetap semangat supaya kita sama-sama mengakhiri materi hari ini dengan baik. Oke, kasih tepuk tangan untuk kakak-kakak yang ganteng-ganteng di depan. Ya, untuk kesempatan kali ini, kalian akan disuguhi materi tentang pengenalan organisasi kemahasiswaan. Ini di depan, saya juga kurang begitu kenal ya, ada anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, tapi juga ada anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Ya, mungkin bisa perkenalkan nama, siapa yang ketua BEM di sini? Silakan. Nanti Ade tolong perkenalkan teman-teman semua, terus posisinya di mana? Di MPM atau di BEM? Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selamat sore untuk kita semua. Masih semangat? Harus semangat. Kalau kuliah di Unipa tuh harus semangat. Iya, izin perkenalkan, nama saya Yuliance Andreana Vanataf. Jabatan saya sebagai Presiden Mahasiswa Unipa. Selanjutnya di sini ada wakil saya, namanya Fadli M. Rumakei, dan ada Menteri Hukum dan HAM. Jadi kementerian tidak hanya punya Menteri Hukum dan HAM di pusat, tapi kami dari BEM juga punya. Di sini ada Menteri Hukum dan HAM, namanya Saudara Milius Tabuni, dan ini ada Ketua BEM Fakultas Sastra dan Budaya, mungkin bisa berdiri. Teman-teman yang tadi ini bisa berdiri dulu biar adik-adik bisa kenal. Nah, nanti akan dijelaskan lagi struktur dari teman-teman MPM, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Unipa. Hidup mahasiswa Unipa. Hidup panitia PKMB. Hidup panitia PKMB. Baik, terima kasih atas kesempatan. Baik, selamat datang teman-teman adik-adikku di kampus Monyet, di kampus Papua Merdeka. Baik, saya langsung saja perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ferry Derebi. Jabatan sebagai Ketua MPM Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Papua. Baik, maksimalnya saya persilakan untuk. Oke, yang di sebelah sini nama Julianus Sungenau, menjabat sebagai Ketua Menwa. Kemudian juga yang di sebelah Melki Gobai, Ketua BEM dari Kelautan, Perikanan dan Kelautan. Yang di sebelah yang di sini dari Pertambangan dan Permindakan sebagai wakil BEM. Baik, untuk itu perkenalkan singkat dari kami. Waktu selanjutnya kami berikan kembali ke Ketua BEM. Baik, mohon izin moderator, saya langsung saja dengan materi. Materi pengenalan organisasi kemahasiswaan. Jadi lebih singkatnya itu OSM Unipa. OSM adalah kepanjangan dari Organisasi Struktural Mahasiswa. Di dalam OSM terdapat 2 lembaga di dalamnya. Jadi kalau di pusat dan daerah itu ada lembaga legislatif dan eksekutif, kita di Unipa juga punya lembaga
eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif itu adalah lembaga badan eksekutif mahasiswa yang memiliki beberapa struktur di dalamnya, beberapa kepengurusan, beberapa menteri di dalamnya. Dan lembaga legislatifnya adalah lembaga Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Begitupun mereka juga memiliki beberapa kepengurusan atau beberapa struktur, beberapa bidang di dalamnya sesuai dengan fungsi dan tupoksi mereka masing-masing. Saya izin menjelaskan sedikit tentang alur organisasi OSM Unipa. Tentunya di Unipa kita mahasiswa memiliki satu lembaga tersendiri yang disebut dengan organisasi struktural mahasiswa. Di dalam OSM ini kita memiliki struktur tersendiri yang tersusun dari tingkat universitas, pimpinan mahasiswa di tingkat universitas sampai kepada pimpinan mahasiswa di tingkat jurusan. Pimpinan mahasiswa di tingkat universitas yaitu disebut dengan ketua BEM atau presiden mahasiswa. Itu untuk tingkat universitas. Sedangkan yang tingkat fakultas itu disebut dengan gubernur mahasiswa atau ketua BEM fakultas. Di tingkat fakultas ini masih ada turunannya lagi. Jadi setelah dari fakultas, ada turunannya di HMJ. Disebut dengan ketua HMJ atau bupati fakultas jurusan yang ada. Jadi untuk organisasi kemahasiswaan tersusun secara struktural dari tingkat atas pengurus pimpinan mahasiswa tingkat universitas sampai ke pimpinan mahasiswa tingkat jurusan. Kemudian ini yang sering terjadi untuk setiap proses pengkaderan di untuk tingkat fakultas maupun jurusan, yang sering terjadi itu terkadang pengurus fakultas ini dilantik oleh WD3 dan ada juga yang dari jurusan yang dilantik oleh ketua-ketua jurusan. Sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kita juga punya lembaga tersendiri yang diatur dari kementerian. Artinya kita punya legitimasi sendiri yang bisa mengeluarkan surat keputusan itu sendiri. Misalnya kemarin pelantikannya masa jabatannya kami, MPM dilantik oleh rektor, kemudian MPM melantik Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian nanti dari Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas, mereka melantik gubernur mahasiswa, yaitu melalui Menteri Dalam Negeri atau Mendagri. Salah satu fungsi kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengontrol atau melantik pengurus atau pimpinan tingkat fakultas, yaitu Kemendagri atau Menteri Dalam Negeri. Kemudian nanti dari tingkat fakultas, gubernur mahasiswa tingkat fakultas berwenang dan bertugas juga untuk melantik ketua HMJ yang ada di tingkat jurusan. Jadi kita punya satu struktur tersendiri yang bisa mengatur rumah tangga kita sendiri sebagai badan atau lembaga organisasi kemahasiswaan. Mungkin saya akan menjelaskan beberapa saja karena waktu kita terbatas. Dan masih ada juga penjelasan dari Ketua MPM terkait dengan materi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Dan ingin saya sampaikan bahwa kita BEM ini juga punya satu sekretariat, dibilang kantor modal semangat, ada di sebelah situ. Jadi kalau ada teman-teman, adik-adik atau siapapun yang butuh bantuan ketika kita misalnya ada keperluan di kampus terkait dengan pengurusan administrasi atau apa yang susah, bisa minta tolong di kami. Bisa ya? Iya, pasti bisa.
Mungkin untuk materinya seperti itu, singkat saja karena waktu kita terbatas. Selanjutnya disilakan kepada Ketua MPM untuk menjelaskan struktur dan fungsi kerjanya. Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, semangat ya. Ya, saya pikir materi ini sangat penting untuk perlu kita ini kita saling diskusi ya. Kita saling sharing antara kami pengurus MPM, BEM, bahkan juga dengan teman-teman. Kami beri di sini bukan berarti sudah tahu terkait dengan kerja-kerja MPM dan BEM, bahkan juga dia punya fungsi-fungsi kerja, mekanisme seperti apa, kami juga belum tahu. Tapi materi yang kami bawakan hari ini bagaimana untuk kita saling membagi. Yang kami tidak tahu, teman-teman bisa sharing kepada kami. Artinya kita saling membagi satu sama lain, melengkapi, saling melengkapi. Jadi MPM merupakan organisasi tertinggi yang ada di Universitas Papua. Kemudian juga MPM merupakan salah satu Izin adik Ketua MPM, minta maaf supaya diskusi kita terstruktur. Pertama, Ade harus menjelaskan apa itu MPM dulu. Kemudian siapa Ketua MPM yang sekarang, terus tugas-tugas MPM. Baru nanti kita diskusi sama-sama kalau adik-adik ada tanya tuh. Jangan langsung diskusi dari sekarang. Mereka harus tahu apa MPM dulu. Silakan lanjut lagi. Jadi MPM itu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Yang Ketua MPM sekarang siapa? Langsung Yang jelaskan. Ketua MPM, saya sendiri sebagai Ketua MPM atas nama Ferry Derebi. Dan juga ada sekretaris saya, Boas Desmule. Dia sementara sebagai peserta PKMB. Dan beliau ada hadir bersama dengan teman-teman. Silakan berdiri, sekretaris Ya. MPM silakan berdiri. Sekretaris Ini MPM yang bisa, tadi tanya ya, tentang itu sekretaris MPM saya. dana apa OSM di universitas. Nah, itu sekretaris. Oke. Masih ada lagi? Ya, kemudian juga ada wakil. Ada wakil, tapi kemarin ada dalam proses pemilihan BEM kemarin sehingga kami ganti. Oh iya. Kemudian juga ada bidang-bidang lain yang memang saya tidak sebut satu persatu, tapi itu secara tersusun yang kami sudah susun. Oke. Baik, silakan tugas MPM itu apa? Supaya adik-adik ini tahu. Kemudian juga itu tujuannya tadi, tujuan MPM yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi MPM sebagai salah satu organisasi tertinggi di kampus Universitas Papua, MPM juga sebagai salah satu wadah yang kemudian menampung semua aspirasi, berbagai aspirasi dari semua fakultas, dari DPM fakultas, kemudian juga dari Hamja, Gupma, dan MPM juga berperan bekerja sama dengan BEM untuk menampung sebuah aspirasi, kemudian juga menyampaikan kepada pimpinan universitas, dalam hal ini Rektor Universitas Papua. Kemudian juga MPM sebagai MPM tidak hanya melihat segala bentuk